Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tristanti atas fasilitasnya, yaitu Kafe Perpustakaan STIP ini yang telah menyiapkan tempat, makanan juga dan materi untuk kita di acara pada hari ini. Jadi sore ini kita akan mengadakan episode kedua dari acara Ngobat, Ngobrol Bareng Taruna. Perkenalkan, saya Tarmi Madia Anissa Soraya Salsabila dari kelas Nautika 3 Bravo. Di sini saya sebagai moderator dan saya nggak sendirian di sini. Saya membawa dua teman saya, yaitu perkenalkan, nama saya Nina Amrita Nur Maharani dari kelas Teknika 3 Bravo sebagai narasumber. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Rizky Tribio, saya dari kelas 3 Nautik 4 Delta, dan saya sebagai narasumber berperan dari sudut Dilan. Udah ke-spill nih ya Kak Rizky. Jadi pada sore hari ini adik-adik semua udah pada tahu kita mau bahas novel apa? Apa nih kalau boleh tahu? Benar banget. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang novel Dilan dan Milea. Di mana novel Dilan dan Milea ini adalah novel yang termasuk best series keluaran dari PD Baik. Dan tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, mari kita tanya gimana sih tanggapan kakak-kakak kita ini tentang novel yang pertama nih, Dilan. Yang pastinya bakal saya tanyain kepada Kak Reski untuk representatif Dilannya ini. Terima kasih, tolong Kak Reski. Terima kasih kepada Kak Soraya. Mau izin saya juga. Terima kasih buat adik-adik yang udah memberikan kesempatan untuk mengulur waktu pesiarannya terlebih dahulu. Kakak-kakaknya mengambil waktu yang sebentar ya untuk pesiarannya tertunda sedikit ya adik ya. Boleh nggak? Baru bener excited, baru angkatan 67 ya. Kalian 67 kan? Mungkin di sini kakak-kakak cuma bisa mendoakan semoga kalian bisa mendapatkan perusahaan-perusahaan dan company yang kalian impikan. Amin. Sebenarnya kakak sini dan berbicara dari sudut Dilan. Mungkin kalian sudah pada nonton dong daripada baca buku. Terbitnya tahun 2015 ya. Nah, Dilan ini menurut kakak adalah salah satu seorang yang pemberani, berani bertanggung jawab. Itu yang harus ada di karakter adik-adik semua. Kalian dididik di sini berapa bulan sampai sekarang? Udah 5-6 bulan ya? Udah naik semester 2 kan? Berarti kalian sudah tahu berarti gimana STIP dari kalian catar sampai udah mau 1-2 sekarang. Nah, sudut pandang Dilan yang kakak ambil yaitu pemberani dan bertanggung jawab. Kakak cuma bisa memberi ekspektasi atau meminta salah satu di antara kalian apa yang disebut dari pemberani dan bertanggung jawab yang kalian bisa samakan di kampus sekolah tinggi ilmu pelayaran. Ada yang bisa jawab nggak? Gimana ada yang bisa menjawab? Gimana sih bentuk berani dan bertanggung jawab nih sebagai kalian? Sebelum kita mulai nih, gimana bahasan-bahasan tentang Dilannya? Siapa yang bisa maju? Boleh Simran maju. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Nur. Nama saya Simras Tinjak dari kelas Teknika 2 Alpha. Izin menjawab, arti dari keberanian dan tanggung jawab itu yaitu berani itu kita yakin kita bisa mengambil apa yang kita sudah putuskan. Kita berani ambil keputusan dan bertanggung jawab, yaitu kita terima resikonya apa yang kita sudah ambil, keputusan yang sudah kita ambil itu. Izin Nur. Baik, terima kasih Simran. Terima kasih banget untuk adik Simran. Sebenarnya benar banget apa yang Simran. Kakak cuma mengambil perannya Dilan. Kenapa dia kakak bilang siapa pemberani? Terima kasih Simran. Terima
yang berani dan bertanggung jawab kenapa bisa dibilang berani tanggung jawab? Kalian dituntut di STIP untuk berani untuk jadi kalian bertanggung jawab apapun amanah yang diberikan. Nah di film itu mari kita flashback lagi. Nih kalian seandainya kalian lagi baca buku Dilan tahun 1960 sebelum terbitkan film. Nah bahkan kan kalian baca itu. Nah di situ kenapa dia memberanikan untuk berkenal Melia? Bener nggak? Nah, kenapa dia memberanikan untuk bertemu si ayah Melia? Bener nggak? Dari situ dia memberanikan untuk mengenalkan pasangannya ke teman-temannya, bener nggak? Dari situ kita sama-sama tahu bahwa di sekolah tinggi ilmu pelayaran ini mengajarkan bahwa pemberani dan bertanggung jawab itu yang harus kalian tanamkan di karakter diri pribadi masing-masing. Nah, terus yang kita membalas lagi tentang flashback bahwa di situ di scene pertama ada yang tahu Dilan berkenalan sama Melia di mana? Ceritanya gimana? Ada yang tahu? Di mana? Dia bakal meramal bahwa dia akan mencari tahu nama si Melia. Bener? Di mana itu? Siapa yang jawab angkot tadi? Angkat tangan dulu. Berdiri. Coba ceritakan singkat kenapa kita flashback sama-sama flashback. Kenapa Dilan mengenal di Melia di angkot? Kenapa dia sepemberani itu dan kenapa dia harus ingin tahu itu wanita kenapa? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rafi Jari Rahman, kelas Nautika 1 Alfa. Izin senior, izin menjawab yang saya baca. Jadi saat Melia ingin naik angkot, saat sudah naik angkot, lalu Dilan datang dengan motornya dan dia naruh motornya dulu nih. Lalu ikut Melia naik angkot dan baru terucap kata-kata itu, saya akan ramal kita akan bertemu di kantin biasa. Tepuk tangan Bu, buat kawan-kawan. Dan dari sini kita petik bahwa kalau kalian tidak punya mental di hidup kalian mungkin tidak akan berani untuk melakukan itu. Hal terbesar nanti yang kalian dapatin di kampus itu hanya ada dua. Orang tua hanya boleh datang 2 kali di kampus. Pada saat apa? Yang pertama? Inaugurasi. Yang kedua? Wisuda. Kakak semuanya yang berharap seperti itu. Jangan sampai orang tua kalian datang di hal yang tidak diinginkan. Kami juga sebagai angkatan 66 sangat berharap pada adik-adik semua mempunyai karakter, kepemimpinan, mentalitas, dan bertanggung jawab. Sebenarnya di balik cerita Dilan ini banyak makna, gimana dia kasih sayang sama seorang ibunya. Dan kalian tahu bahwa Dilan dan ayahnya itu sangat jauh, bukan? Ayahnya bekerja sebagai seorang apa? Kalian pasti tahu didikan tentara yang benar-benar full militer pada anaknya gimana. Kalian tahu kan di scene atau kalian baca itu di mana Dilan ditangkap? Tahu nggak? Ayo di mana ayo? Di situ orang tuanya hanya bilang apa? Ada yang tahu dialognya? Apa? Siapa jawabnya nggak boleh pulang lagi? Coba berdiri bener nih. Ayo maju. Ayo maju nih. Dilan dari Teknika 1 Teknika 2. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Mana Dilan? Kata-katanya Dilan. Pakai Ya, mic-nya kenapa? nih, pakai mic-nya. Siap, izin rekan-rekan. Yang saya tahu cuma digampar doang, Ner. Terus dilarang pulang, Ner. Terima kasih buat adik siapa nih, Mas? Dilan namanya Dilan. Beda namanya. Dilan. Dengan teknik ya, teknik dua apa ya? Dari situ kalian harus mempunyai mentalitas. Dilan dididik sama kedua orang tuanya, tapi yang kalian tahu Dilan ayahnya seorang tentara, bukan? Di situ kalian coba kalau baca gimana kasih sayang seorang ibu terhadap Dilan. Bahkan di sini itu ayahnya bukan tidak peduli, tapi ayahnya sangat peduli terhadap anaknya.
Tetapi jika kalian salah, kalian harus mengakui kesalahan kalian. Kakak cuma bisa bilang, kalian jangan pernah mengelak atau kabur dari permasalahan yang kalian hadapi. Kalian bisa tantang sama seperti pisau. Pisau kalau kalian asah makin tajam, kalau kalian biarkan dia makin tumpul. Seperti itu mindset kalian harus kalian ubah. Nah, di sisi lain juga ada yang dibilang bahwa dibilang itu berandalan. Bener bukan? Kalian pasti baca kan? Bilang juga itu yang dibilang suka tawuran, bahkan dia mendapat apa? Dengar apa di timnya? Nah, siapa? Siapa yang jawab panglima tempur dari diri? Tepuk tangan meriah untuk Reno. Maju dewa. Ini Dilan KW2 ya. Cina nih. Dilan teknik KW2. Bilang taktik ya. Buat tangan dulu, buat tangan. Dilan Cina. Kenapa dia bisa dibilang panglima tempur pada saat dia sama Maria? Siap izin ya, karena Dilan itu berantem dan punya komplotan yang banyak kan. Benar. Tapi kita membahas bukan dari sering berantemnya, bukan sisi negatifnya, tapi coba gimana pendapat kamu, kenapa dia berani untuk mengambil tindakan atau dia dibilang sebagai panglima tempur? Karena dia itu seorang pemberani yang terkenal juga kayak pemberani lah pokoknya di komplotan dia tuh. Jadi seorang pemimpin yang berani memimpin komplotan. Benar. Nah, kesimpulannya kita bukan samakan sama Dilan, tapi kalian samakan untuk kalian taruna, kadet, dan nanti kalian perwira. Kalian harus berani mengambil risiko. Ketika kalian sudah yang namanya kadet di atas kapal, misalnya chief officer, kapten, CO1 atau misalnya KKM ya, kebetulan masnya KKM ya. Nah, kebetulan kita ini dari jurusan teknika. Nah, kalau kalian sudah diinformasikan dan diperintah, kalian harus menerima jika itu hal yang positif. Kalau kalian tuh udah melanggar dari hierarki, udah melanggar dari syarat kalian sebagai kadet dan officer, kalian berhak bertanya kembali dan menolak. Ingat, yang namanya menolak itu punya adab. Jangan kalian sebenar-benar nggak bisa segala macam. Tidak. Tapi kalian kalau udah jadi kadet, udah jadi perwira, udah jadi officer di atas kapal, pemberani, mentalitas, jujur, knowledge itu yang harus kalian pegang. Tambah lagi untuk sekarang akademi pelayaran yang negeri aja dan swasta udah banyak, bukan? Masa kalian yang dididik di sekolah tinggi ilmu pelayaran, kalian diinjak-injak atau kalian di bawah yang para swasta sana? Itu bisa jadi terjadi, bukan? Karena yang saya lihat di swasta mereka mau benar-benar belajar. Nah, kelemahannya sekarang yang bisa kalian ubah, open mindset kalian dari film-film atau dari buku yang kita baca sama di sini. Bukan hanya buku Dilan Melia doang kok, masih banyak yang buku kalian samakan di dunia maritim. Bahwa kalian juga bisa membuka mindset, aku harus menjadi kadet yang baik di perusahaan ini. After graduation aku harus jadi ex-kadet untuk menjadi officer di perusahaan ini. Nah, itu yang dari bisa mungkin kakak sampaikan dari sudut pandang Dilan. Nah, di situ juga kalian kalau baca di scene mungkin Dilan yang halaman 200 ke atas udah posisi terakhir Dilan Melia doang kok, masih banyak yang buku kalian samakan di dunia maritim. Bahwa kalian juga bisa membuka mindset, aku harus menjadi kadet yang baik di perusahaan ini. After graduation aku harus jadi ex-kadet untuk menjadi officer di perusahaan ini. Nah, itu yang dari bisa mungkin kakak sampaikan dari sudut pandang Dilan. Nah, di situ juga kalian kalau baca di scene mungkin Dilan yang halaman 200 ke atas udah posisi terakhir yang di 1990. Mungkin kakak sedikit lupa nih yang di bagian mana. Tapi Dilan pernah bilang ke Melia, jangan rindu, bukan? Nah, apa kata-kata dialognya, siapa yang tahu? Yang tahu jawab diri. Yang tahu boleh berdiri. Dialog apa yang diucapkan Dilan ke Melia? Senior, izin sebelumnya, nama saya Diego Charles Miller, kelas teknik kedua. Senior, dialog itu dari Dilan katanya jangan rindu karena rindu itu beratnya. Terus? Kamu tangan dari apa saja? Biar aku sayang tentang dulu.
Siapa namanya? Diego juga. Ada angkatan yang 3 namanya Diego ya. Nah, di situ dibilang bahwa jangan rindu itu berat, biar aku saja. Kalian kalau udah jadi kadet, udah jadi officer, maupun itu perwira darat, perwira laut, kalian bukan hanya rindu sama pasangan, tapi kalian harus berpikir siapa yang melahir dan membesarkan kalian. Situ tadi makanya kakak sampaikan bahwa orang tua Dilan aja kedua-duanya mengajarkan tentang gimana disiplin hidup. Bukannya yang dibilang Dilan manggil mamanya bunda kan, bunda juga menegur Dilan kalau Dilan salah. Ayah juga menegur dengan caranya kepada Dilan, pada Dilan kalau ngapain Dilan salah. Nah, di situ kalian kalau misalnya open mindset kan bilang, oh aku udah kadet di atas kapal, kalian nggak akan terasa lama deh. Kami minta radio kurang lebih kita 4 bulan ya. Kemungkinan beli sih. 4 bulan, 5 bulan ini kalian akan pisah selama angkatan 6 bulan. Di sini kakak coba minta buatlah kenangan yang manis buat angkatan 60, buat angkatan 64. Ntar lagi kakak-kakak kalian juga itu mau dilantik, nah jadi perwira. Makanya kakak selalu bilang jangan rindu itu berat. Kenapa? Kalian bukan hanya rindu terhadap pasangan, bukan terhadap orang tua, tapi terhadap lingkungan. Pasti kalian tidak akan expect dong kalau kalian berada sekarang di jejak kaki di STIP. Bener nggak? Ada yang kalian dari kecil expect kalau kalian ditaruh di STIP? Ada? Tidak. Nggak ada kan? Inilah cerita kalian di STIP. Semua orang mungkin bisa bangga dengan cerita mereka di universitas apa, di universitas lain. Tapi kalian punya bangga apa? Kalian punya mentalitas. Kalian tahu kan gimana rasanya stres. Kalian tahu kan gimana rasanya disuruh menghafalkan dengan cepat. Itu udah ada di dunia di kampus lain. Makanya jangan rindu terhadap pasangan kalian dan orang tua kalian saja, tapi rindukan akan kenangan yang akan kalian lalui. Dan di sini kakak cuma menyampaikan kita sedikit berbelok berbelok untuk kedua orang tua. Kakak cuma pengen mengungkapkan bahwa di Dilan itu bukan hanya pasangan, tetapi ke keluarganya juga. Mereka berani untuk speak up. Dilan juga untuk ngomong bahwa dia juga kangen orang tuanya. Kalau kalian tahu persediaan. Kebetulan nih kakaknya laki-laki nih. Kalian nih kebetulan laki-laki semua nih. Pasti kalian tahu dong apa yang kalian impikan. Nah, bentar lagi kalian akan dengar nih sudut pandang dari Melia. Kalian tahu kan Melia siapa yang Dilan sekarang? Nah, benar. Oke, terima kasih. Dan kita akan dengar dari sudut pandang Melia nih. Baik, terima kasih saya ucapkan buat Kak Reski atas sudut pandangnya terhadap Dilan itu gimana. Yang pasti kita harus bertanggung jawab ya Kak, dan berani juga. Nah itu dari sisi Dilannya nih. Sekarang kita bahas dari sisi Melianya. Untuk Kak Brita boleh Kakak? Oke, terima kasih. Tapi sayang banget di sini nggak ada Taruni dari angkatan 67 ya. Tapi nggak apa-apa. Aku pengen dengar juga sudut pandang kalian tentang Melia. Jadi setelah aku nonton dan baca bukunya, Melia ini dia sama Dilan tidak hanya menceritakan tentang kisah percintaan, tapi di sana juga tersirat bagaimana kita menjalin hubungan dengan keluarga, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi di kehidupan. Nah, kalian ini teknik sama nautik kan? Siap. Nah, nanti kalian bakal ngerasain peralah gimana di kapal, terus juga kalian mandiri kan? Siap. Nanti melanjutkan mungkin berlayar ke luar negeri ataupun berlayar di Indonesia, itu pasti bakal jauh sama keluarga. Dan mungkin ada opini dari kalian gimana caranya ngejaga hubungan dengan keluarga ataupun pasangan ketika jauh. Ada yang bisa jawab mungkin? Ayo di sini aku boleh minta tepuk tangan dong siapa adik-adik yang dari perantauan bukan yang asal Jakarta. Oh ini tuh mau aja langsung. Dari sini. Boleh nih dikasih tahu ya. Perlu. Di calon officer. Amin dulu. Oke, jadi aku mau minta gimana sih sudut pandang kamu sebagai anak rantau dan juga gimana rasanya selama beberapa bulan jauh dari keluarga, gimana rasanya rindu sama keluarga dan gimana caranya
menjaga hubungan bersama keluarga dan orang-orang yang kita sayang. Boleh ya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perwira, izin senior, dan izin rekan-rekan lainnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arus Samudra. Saya berasal dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan saya dari kelas Nautika 2 Alpha. Jadi cara saya untuk tetap menjaga hubungan saya terutama dengan kedua orang tua saya dan keluarga saya, itu yang pertama tetap jaga komunikasi, terutama jika ada waktu luang, apalagi waktu saat istirahat atau mungkin sedang di dormi, usahakan untuk tetap menghubungi orang tua, bukan menghubungi pacar ya. Nah, orang tua terlebih dahulu. Nah, terus ceritakan yang baik-baik, jangan bikin panik orang tua, jangan bikin cemas orang tua. Dan kemudian saat PCR juga terutama kita tuh terutama nih, kita misalnya baru keluar dari asrama, kita langsung aja telepon ke orang tua kita. Misalnya kita hubungin, kita udah keluar dari asrama terus kita mau tujuannya kemana, kita jangan kemana-mana dulu, kita jangan bikin panik orang tua dulu. Sampai kemarin juga ada yang orang tuanya nyariin kan sampai ke resimen. Nah, hal itu tuh sebenarnya jangan sampai dilakukan lagi untuk selanjutnya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Anu. Jadi pendapat dari aku itu benar banget ya Dek. Buat kalian jaga perasaan orang-orang yang kalian sayangi. Bener banget tuh Kak Sonia. Jaga hubungan kalian sama orang-orang yang kalian cintai, yang kalian sayangi. Boleh lanjut Kak Amrita? Oke, mungkin Milia ini sama Dilan itu banyak rindunya ya. Jadi Banget. Perempuan itu orangnya perasa. Kalau misalnya nanti kalian punya pasangan, ketika kalian merala atau nanti kalian berlayar ke luar negeri, mungkin khususnya seorang ibu, kalian sebagai taruna kan lebih condong ke ibu mungkin kan, sering-sering hubungi ibu di rumah ataupun keluarga, jaga komunikasi biar lancar juga nanti perangkatnya. Mungkin ada tambahan dari Kak Reski tentang dia. Kalau tambahan, karena aku juga salah satu orang perasa. Aku punya orang tua dan aku punya rasa kedua orang tua. Kalian tuh jangan pernah jangan pernah malu. Karena aku tahu jahit-jahitin anak laki-laki. Ada kalian yang pernah ungkapin ke orang tua kalian apa yang itu sama ayah. Ada yang kalian bilang, "Pak, abang sayang banget sama ayah." Ada nggak? Tapi kalian ungkapin dengan rasa dengan perlakuan kalian terhadap seorang orang tua kan, benar nggak? Itu yang harus kalian lakukan. Sebenarnya kalau dari sudut pandangku yang udah banyak kali itu hidupku, mungkin masih banyak lah dari kalian mungkin yang menjalani hidup, tapi ini sudut pandang dari aku ya. Nah, kalau aku sudut pandang aku dari Milia, benar menjadi seorang yang merasa rindu itu emang berat. Kalian tuh emang harus ngabarin orang tersayang kalian, kedua orang tua kalian. Bahkan kalian kalau udah punya pasangan nanti, tidak apa-apa kalian sampaikan ke pasangan kalian bahwa kondisi kalian seperti ini. Tapi satu yang mungkin sudut pandang Dilan selalu mengabarin Milia dengan informasi yang baik. Dia nggak pernah mengabarin ke Milia dengan hal-hal yang aneh-aneh, tapi dia selalu mengabarkan yang baik-baik aja. Meskipun pahit manis yang kalian tahu rasakan sendiri. Mungkin itu saja dari sudut pandang aku sebagai Dilan terhadap Milia. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Reski sama Kak Amrita. Jadi di sini aku mau kasih kesimpulan nih yang aku ambil dari sudut pandang Dilan dan Milia. Jadi kalau dari sudut pandang Dilan, kita pribadi harus jadi orang yang berani dan bertanggung jawab. Kalian juga harus belajar gimana caranya menjaga perasaan orang di sekitar kalian, menjaga perilaku kalian. Mau mungkin seberanda senakal apapun kalian sebagai kodratnya laki-laki yang seperti itu, ya kalian harus tetap memberi pengertian atas apa yang kalian lakukan tersebut. Benar banget Kak Sonia. Jangan berperilaku di luar nalar mungkin ya gitu. Dan selanjutnya kalau dari sisi Milia, dari sisi sebagai perempuannya nih, mungkin sedikit advice buat kalian, jangan sampai buat ibu kalian atau
ya kalian harus tetap memberi pengertian atas apa yang kalian lakukan tersebut. Jangan berperilaku di luar nalar mungkin ya gitu. Dan selanjutnya kalau dari sisi ya, dari sisi sebagai perempuannya nih, mungkin sedikit advice buat kalian, jangan sampai buat ibu kalian atau pasangan kalian nanti itu banyak worry, apalagi nanti buat kalian peralah, dan juga saat kalian udah lulus nanti, udah kerja di kapal, jangan sampai buat orang yang kalian sayangi itu khawatir sama kalian. Bolehkah kalian mulai dari sekarang sebagai kadet tingkat 1 itu gimana cara kalian mengorganisir cara kalian buat komunikasi sama mereka ya, biar mereka nggak worry gitu. Semuanya bisa kalian mulai dari sekarang. Apapun itu, nggak ada kata terlalu cepat atau terlalu terlambat untuk memulai. Dan aku minta di sini buat adik-adik yang hadir, jangan anggap pertemuan kita di sini itu cuma sebagai hal-hal lewat kewajiban kalian yang udah kelar gitu. Bisalah kita ambil makna baiknya dari kehadiran kita pada hari ini. Mungkin ada adik-adik yang mau kasih pesan dan kesan atas bedah buku ngobrol bareng kita pada hari ini. Boleh 1 orang atau 2 orang? Mau kasih kesan apa yang bercerita dalam hidup kalian? Arun, ayo maju lagi, boleh. Tepuk tangan nih. Kayaknya Arun seneng ya sama Dilan dan Milea. Kayaknya perasa banget nih sekarang. Jadi di sini saya izin menambahkan saja. Jadi sebelumnya saya mengira jadwal untuk ngobrol dengan senior-senior itu hanya sekedar untuk menceritakan tentang isi buku saja, tapi memiliki makna-makna yang mungkin untuk kedepannya bisa dijalanin, terus kita jadikan sebagai pandangan hidup kita sebagai pelaut terutama, dan mungkin itu saja. Berarti nih dari pendapat Arun tadi, aku ada 1 poin lagi yang bisa aku kasih buat kalian, yaitu dari dari berbagai kejadian atau hal-hal yang kalian alami, hal-hal yang kalian hadapi, jangan kalian pandang itu cuma mata. Bener banget Kak Sonia. Jadi jangan dipandang sebelah mata, jangan kayak Dilan Milea mah cuma novel cinta-cintaan, ini apaan sih yang dibahas cinta-cintaan doang, enggak gitu. Kita di sini kita bisa belajar gimana jadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa evaluasi lagi gimana cara kita menghadapi orang lain, cara kita improve diri kita. Dan maka dari itu buat kalian adik-adik, advice dari aku, kalian semangat belajar, semangat rajin-rajin membaca, rajin-rajin datang ke perpustakaan. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Mungkin sekian dari kami. Saya Soraya. Saya Amrita. Saya Tripio. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua, dan kepada Miss tim perpustakaan, terima kasih atas fasilitasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Nomor